Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Kritik dari Pak Anies, Pak, ini yang menyebut suasana saat ini mirip Orde Baru karena pemerintahnya, presidennya itu hanya berpihak pada satu golongan, Pak. Kalau dari TKN melihat hal ini gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Satu pernyataan yang menurut saya dari pasangan Amin maupun pasangan Ganjar Mahfud ini sangat luar biasa keji, di mana memberikan tuduhan kepada pemerintah hari ini yaitu Pak Jokowi itu jauh lebih kejam daripada Orde Baru katanya. Bahkan TPN Ganjar Pranowo bersama dengan gabungan tim pemenangan Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa Jokowi adalah penjahat demokrasi. Dan hemat saya pernyataan ini sungguh di luar nalar manusia normal, karena bagaimanapun juga kita sudah melihat hari ini, kita merasakan hari ini bagaimana proses demokratisasi ini yang begitu bebas dan memberikan ruang kepada semua orang untuk ikut terlibat di dalam proses demokrasi. Tentu sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, dan pernyataan ini pasti karena efek daripada kekalahan Pilpres yang memang luar biasa, di luar dugaan dari mereka semua. Padahal kalau kita ikuti dari awal, survei-survei yang ada memang sudah sangat meyakinkan bahwa Pak Prabowo ini satu putaran melawan kedua orang ini. Nah, bagaimana video itu tersebar luas? Coba kita simak secara bersama-sama. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Ada yang menarik dari pernyataan baik TPN maupun Anies Baswedan yang menganggap bahwa Pak Jokowi adalah penjahat demokrasi dan perilaku pemerintah hari ini jauh lebih barbar daripada Orde Baru. Itu kemudian ditanggapi oleh Sekjen Gerindra. Beliau mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak pernah merasakan yang namanya oposisi. Jadi anggota DPR saja kagak, apalagi menjadi pimpinan partai. Ya, itu adalah suatu realitas ya. Jadi memang kalau bicara soal pengalaman oposisi, ya kita tahu Gerindra ini ada kurang lebih 10 tahun di luar kekuasaan dan tetap survive bertahan sampai hari ini. Karena itu menjadi wajar kalau Ahmad Muzani selaku Sekjen Gerindra menohok Anies Baswedan dengan pernyataannya yang begitu halus tetapi sangat telak, membuat saya kira siapapun yang mendengarnya, terutama para pendukung Anies Baswedan, pasti akan menangis mendengar pernyataan daripada Ahmad Muzani ini, karena sama saja kalau Anies Baswedan dipermalukan di muka publik. Artinya Anies Baswedan ke depan ini mau tidak mau setelah Pilpres selesai diumumkan, lalu kemudian partai politik atau partai pengusungnya kembali berpihak kepada penguasa, pemenang, disitulah Anies Baswedan akan merasakan betapa sakitnya dia dibuang begitu saja oleh partai politik yang sudah mengusungnya.
Karena bagaimanapun juga yang namanya PKB, namanya Nasdem, dua partai ini adalah partai yang tidak punya pengalaman di luar kekuasaan. Pasti dia akan berupaya keras bagaimana merangsek masuk di koalisi pemenang. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Surya Paloh dengan ketemu Pak Jokowi. Dan bahkan Jokowi sendiri dengan lantang mengatakan bahwa saya siap menjadi jembatan untuk semua. Nah, untuk semua. Dan tentu sinyal itu jelas memberikan tanda bahwa Nasdem sebentar lagi akan bergabung dengan pihak penguasa, dalam hal ini Prabowo Subianto. Kita simak dulu seperti apa pernyataan dari Ahmad Muzani yang begitu menohok tepat di jantung Anies Baswedan. Kritik dari Pak Anies, Pak, ini yang menyebut suasana saat ini mirip Orde Baru karena pemerintahnya, presidennya itu hanya berpihak pada satu golongan, Pak. Kalau dari TKN melihat hal ini gimana, Pak? Partai Gerindra itu pernah beroposisi selama 10 tahun. Saya di DPR juga pernah beroposisi selama 10 tahun. Jadi suasana itu bisa kami rekam. Menurut saya suasana sekarang ini jauh di bawah Orde Baru. Pak Anies kan belum pernah beroposisi. Mimpin partai kagak, jadi dewan juga kagak. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.